Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semoga teman-teman sehat semua. Semoga urusannya selalu dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, saya ingin menceritakan atau memberi info tentang beasiswa, penerimaan beasiswa tahun 2021 ini. Jadi, kemarin itu saya dan kawan-kawan berkumpul di salah satu asrama mahasiswa yang dalam rangka itu makan bareng, makan bersama. Beberapa kami itu, diantara kami itu ada, salah satunya ada ketua PPMI Jeddah yang saat ini menjabat. Nah, informasi ini saya dapatkan dari beliau soal penerimaan beasiswa tahun ini atau tahun 2021. Nah, insya Allah informasinya valid, insya Allah benar. Tapi kita bersedih juga karena informasi ini. Nah, jadi apa informasi ini? Beasiswa tahun 2021 ini ditutup atau tidak menerima mahasiswa untuk tahun 2021 ini. Mungkin ada yang bertanya, dikarenakan apa? Ya, kita tahu sendiri, dikarenakan wabah corona. Ada beberapa negeri yang terjangkit corona itu sangat parah. Nah, jadi teman-teman yang ingin mendaftar atau yang sudah mendaftar menunggu hasil atau pengumuman dari kampus King Abdul Aziz University itu jangan berkecil hati, tetap semangat, tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita ini orang beriman ini meyakini takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai hamba hanya bisa menerima dan menyikapi dengan baik tentang wabah ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat-cepat mengangkat wabah ini, lalu kita akan kembali hidup normal. Itu yang informasi yang pertama. Kampus King Abdul Aziz University yang ada di Jeddah itu tahun 2021 ini tidak menerima mahasiswa dulu. Sampai kapan? Nah, itu sampai waktu yang belum ditentukan. Nah, seperti itulah Saudi. Jadi dia memberikan peraturan pemberhentian atau penangguhan itu sampai waktu yang belum ditentukan. Nggak tahu kapan akan dimulai, kapan akan dibuka lagi, itu tidak tahu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya juga punya grup WA, yang di dalam grup WA itu adalah mahasiswa baru yang keterima tahun 2020 kemarin. Nah, salah satu penanggung jawabnya saya. Nah, di situ saya bertanya kepada ketua PPM yang sekarang, yang saya dapat informasi dari beliau. Nah, saya tanya, bagaimana dengan mahasiswa yang sudah diterima, bagaimana soal kirim visanya? Katanya untuk visanya itu kemungkinan tahun depan akan dikasih atau diberikan. Nah, jadi sebelum itu ada namanya kisim tasjil wal qabul. Nah, di atasnya itu ada namanya imad syu'un tulab. Imad syu'un tulab itu adalah tempat pengurusan mahasiswa, entah dari administrasi, beasiswa dan sebagainya. Nah, di bawahnya itu imad syu'un tulab itu, di bawahnya itu ada namanya kisim tasjil wal qabul. Nah, tasjil wal qabul sini adalah pendaftaran dan penerimaan mahasiswa. Nah, ini pendaftaran dan penerimaan mahasiswa entah bisa dari via online atau datang langsung ke tempat ini. Nah, maksudnya datang langsung ke tempat ini adalah mahasiswa ma'had atau mahasiswa yang dapat rekomendasi dari ketua kisim atau ketua kuliah itu bisa datang langsung ke imad ke tasjil qabul untuk
minta diterimakan atau untuk diterima. Nah, di sini ketua PPMI itu datang langsung ke sana menanyakan ke syekhnya. Saya pernah ketemu juga sama beliau 2 kali, tapi saya lupa nama beliau, nama asli beliau, karena saya juga agak lupa namanya, tapi saya tahu orangnya. Nah, beliau katanya ini untuk visa yang keterima tahun 2020 atau ya tahun 2020 itu visanya itu kemungkinan akan keluar tahun depan. Nah, jadi untuk teman-teman yang sudah keterima di King Abdul Aziz University mendapatkan email qabul, mendapatkan email diterimanya di King Abdul Aziz University, itu jangan berkecil hati. Takdir Allah itulah yang paling terbaik buat kita. Dan bagi teman-teman yang berkuliah atau yang lagi aktivitasnya seperti kuliah, kerja dan sebagainya, itu jangan di stopkan dulu. Jangan berhenti dari pekerjaan atau kuliahnya, karena untuk mendapatkan kabar seperti ini butuh, atau diterimanya di King Abdul Aziz itu butuh benar-benar butuh yang namanya clear semua. Nah, baru perkara yang seperti pekerjaan dan kuliah itu baru di stop semuanya. Nah, jadi seperti itu. Nah, sebelum saya tutup, saya pengen berikan satu hal. Yang pertama adalah cara menyikapi takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, untuk kita sebagai orang-orang yang beriman itu mengimani namanya takdir. Nah, apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita hanya bisa bermuhasabah, introspeksi diri, cara bagaimana menyikapinya, menerima dulu, dan cara menyikapinya bagaimana. Jangan sampai kita menerima tapi cara menyikapinya kita tidak baik, mencelah lah, atau bersedih berlebihan lah, atau dan sebagainya. Nah, itu tidak baik, itu tidak diperbolehkan dalam agama kita. Sesuatu yang berlebihan itu tidak diperkenankan. Nah, itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, soal penangguhan atau tidak menerima untuk tahun ini, itu peraturan dari Saudi sendiri, atau peraturan dari Saudi masuk ke kampus. Nah, untuk teman-teman yang sedikit gambaran saja, kami sudah beberapa tahun di Saudi, itu banyak merasakan peraturan Saudi yang berubah-ubah. Walaupun kita mendapatkan informasi seperti ini, penangguhan atau belum menerima mahasiswa untuk tahun 2021, dan bagi mahasiswa yang sudah keterima visanya akan keluar kemungkinan di tahun depan, itu jangan berkecil hati, tetap memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh. Karena kenapa? Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala langsung merubah keadaan Saudi untuk menerima atau mengembalikan sistem-sistem yang seperti biasanya. Untuk wabah yang ada di Saudi ini tidak terlalu parah. Yang saya dapatkan itu informasi itu cuman yang terjangkit positif itu 500-an ke atas. Nah, jadi untuk kegiatan tidak di lockdown atau tidak ditutup, kita masih melakukan kegiatan seperti biasa, bisa pergi berbelanja, bisa pergi ke tempat-tempat keramaian, tapi tanda kutip masih menjaga protokol kesehatan dan menjaga jarak. Untuk wabah ini insya Allah semua kita sama-sama merasakannya. Nah, jadi bukan hanya mahasiswa yang mau mendaftar atau yang mahasiswa yang sudah mendaftar menunggu hasil kelulusan, bukan hanya dia aja yang merasakan kesedihan, dan bukan juga mahasiswa yang
sudah dinyatakan lulus tapi visanya belum keluar. Itu bukan hanya dia saja yang sedih, tapi mahasiswa yang aktif sekarang yang belum bisa balik ke Indonesia atau belum bisa kembali ke Saudi. Nah, itu juga merasakan kesedihan dikarenakan wabah ini. Tapi kita tidak bisa atau tidak boleh mencela keadaan. Nah, itu tidak diperkenankan. Itu sangat-sangat tidak diperkenankan. Nah, jadi mahasiswa yang aktif sekarang ada beberapa yang ada di Indonesia belum bisa balik ke Saudi dikarenakan peraturan baru. Ada 20 negara yang tidak boleh masuk ke dalam Saudi, termasuk Indonesia. Salah satunya termasuk Indonesia. Nah, jadi kesedihan insya Allah kita sama-sama rasakan. Jangan berkecil hati, jangan berprasangka buruk kepada Allah, berprasangka buruk atas keadaan takdir yang telah ada. Kita tetap berpikiran positif, berprasangka baik kepada Allah. Insya Allah inilah yang paling terbaik buat kita semua. Jadi terakhir, apa yang hari ini kita punya itulah yang harus kita kerjakan benar-benar, harus kita kerjakan betul-betul yang kita punya. Karena yang kita punya itu adalah yang saat ini. Untuk besok itu belum tentu punya kita. Nah, jadi untuk teman-teman kerjakan yang saat ini, dan untuk besok itu hanya perencanaan saja, dan itu belum tentu buat kita. Jadi seperti itu ya. Ya, semoga informasi ini bermanfaat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.